Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Dani Ginting Manik dengan NIM 2003-20084 yang mengambil mata kuliah pengelolaan perkebunan, yang dimana dibimbing oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MP. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan perkebunan, tugas yang diberikan oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, yaitu membuat video menjelaskan tentang materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Wahyu. Yang dimana di materi pertama yaitu ialah tentang pembibitan sampai pemanenan tanaman kelapa sawit. Jadi di dalam pembibitan terdapat beberapa faktor-faktor pengelolaan pembibitan. Salah satunya yaitu pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul kelapa sawit. Lalu kemudian agar mengetahui potensi produksi dari tanaman kelapa sawit itu tinggi. Kemudian ada juga pemeliharaan bibit selama dalam pembibitan, diseleksi bibit-bibit tersebut agar mendapatkan bibit yang berkualitas dan juga menghasilkan produksi atau bibit unggul. Kemudian ada pemilihan kecambah atau bibit unggul, yaitu tujuannya adalah mendapatkan kecambah atau bibit unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil dan produksi yang tinggi dengan standar pemilihan kecambah secara visual. Mana secara visual kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Secara genetik, kecambah yang unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat, yang dimana pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah, yang dimana pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen atau tempat petani dalam melakukan pembibitan dan diawasi oleh Balai Pengawasan dan Pengembangan Mutu Benih. Lalu yang kedua yaitu contoh produsen benih yang bersertifikat atau legitim, di mana Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan atau PPKS Medan, dan juga PT Lonsum atau PT London Sumatera, ada juga PT Sokpindo, PT Bina Sawit Makmur, PT Tunggal Estate, PT Dami Mas Sejahtera, dan juga PT Tania Selatan. Kemudian ada juga di dalam pemeliharaannya itu terdapat beberapa cara, yang dimana tujuannya adalah untuk memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar pemeliharaan bibit normal. Yang dimana cara pemeliharaannya ialah ada yang pertama baby bag, yang dimana baby bag ini sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Lalu yang kedua ada kecambah yang datang langsung diseleksi, lalu ditanam di baby bag atau pre-nurse. Kemudian pemeliharaan di pre-nurse dan pemeliharaan di main-nurse. Dan di mana pemeliharaan di pre-nurse ini yang pertama dilakukan penyiraman. Penyiraman dilakukan pada pagi hari dan sore hari setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 8 mm. Kemudian ada juga lalu yang kedua ialah kebutuhan air dari bibit tersebut sekitar 0,2 sampai 0,3 liter per baby bag dan per hari. Dalam satu hari baby bag atau bibit kelapa sawit membutuhkan 0,2 sampai 0,3 liter air. Kemudian dilakukan penyiraman
secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokrico, di mana sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan. Lalu ada juga penyiraman secara manual yang dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin dan selang yang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor, kemudian agar tidak terjadinya erosi permukaan tanah di dalam baby bag atau di bibit kelapa sawit tersebut. Kemudian ada juga pengendalian gulma yang dilakukan hanya dengan cara manual, kemudian dilakukan pemupukan dengan cara konvensional maupun dengan teknologi pupuk yang melepaskan unsur hara yang terkendali, lalu dilanjutkan dengan penyiraman dengan larutan pupuk harus dilakukan sore hari setelah penyiraman, dengan air selesai dilakukan pada pagi atau siang hari. Kemudian ada pengendalian hama dan juga penyakit tanaman atau penyakit di baby bag, di mana metode pengendalian hama dan penyakit di pre-nurse dengan cara tidak dianjurkan karena tanaman masih sangat rentan terhadap pestisida, apalagi yang mengandung tembaga, air raksa, dan timah, karena tanaman masih di dalam masa pembibitan atau masih umur yang kecil. Kemudian pengendalian hama dan penyakit umumnya dilakukan secara manual, seperti memasang jaring dan mengutip hama di lapangan satu persatu di polybag atau di baby bag tersebut. Kemudian ada pemeliharaan di main nurse, yang dimana yang pertama dilakukan penyiraman. Penyiraman dilakukan di pagi dan sore hari setiap hari jika curah hujan pada hari sebelumnya kurang dari 10 mm. Kemudian air 2-3 liter per baby bag dan per hari. Kemudian penyiraman secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi selang berlubang mikrokrico. Sistem tersebut menciptakan penyiraman seperti hujan gerimis buatan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu kemudian penyiraman secara manual dapat dilakukan dengan menggunakan pompa robin atau mesin air dan selang ujungnya dilengkapi dengan kepala gembor agar tidak terjadi erosi permukaan tanah di dalam baby bag. Kemudian untuk dalam pengendalian gulma dilakukan dengan cara manual sebulan sekali sampai bibit cukup besar atau cukup umur, yang mana sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian mendirikan dan menegakkan bibit diode dilakukan bersamaan dengan pengendalian gulma. Lalu gulma di antara baby bag atau layer bag dapat dikendalikan secara kimia dengan herbisida glyphosat amifosat 480 AS dengan dosis 2-2,5 liter per hektar. Kemudian ada juga nozzle yang digunakan adalah polyjet kuning atau VLV 200. Posisi nozzle harus lebih rendah dari permukaan layer bag atau baby bag. Kemudian di dalam sistem pemupukannya, untuk pemupukannya secara konvensional dilakukan dengan pemberian NPK compound 15 sampai 15/6 atau 4, yang dimana di dalam pemupukannya sebanyak 5-10 gram setiap minggu mulai dari transplanting sampai umur 7 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan NPK compound 12-12-17-2 sebanyak 20-30 gram setiap bulannya sampai umur bibit sampai 12 bulan. Kemudian pemupukan dengan pemberian pupuk CRP seperti Master MX 20-6-14+3 cukup dilakukan sekali dengan dosis 50 gram per bibitnya, yang pada saat transplanting dari pre-nurse ke main nurse ditambah booster 30 gram NPK 15-15-64 pada umur 9 bulan. Kemudian
Dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman atau baby bag, metode yang dapat dianjurkan ialah dengan cara patogenik maupun fisiologis yang diupayakan secara manual. Karena pengendalian secara kimia upaya terakhir yang dilakukan karena memiliki dampak keracunan yang dapat merusak bibit atau baby bag. Kemudian setelah tahapan-tahapan tersebut sudah dilakukan seleksi baby bag atau bibit kelapa sawit tersebut. Setelah tahapan-tahapan tersebut sudah dilakukan, lalu kemudian dilakukan seleksi baby bag atau bibit kelapa sawit, yaitu di mana kecambah abnormal, patah dan busuk harus dibuang. Lalu di pre-nurse dilakukan 2 kali seleksi, yaitu dapat pada saat bibit berumur 4-6 minggu dan sebelum transplanting ke main nurse. Kemudian di main nurse dilakukan 4 kali seleksi dengan membuang bibit abnormal dengan ciri-ciri yaitu kelainan pada habitus tanaman, kelainan pada bentuk daun, dan kelainan pada daya tumbuh tanaman. Setelah seleksi sudah dilakukan, kemudian kita melakukan penanaman, yang dimana penanaman kelapa sawit terdapat pemancangan, pembuatan lubang, dan pemupukan lubang tanam, kemudian lalu penanamannya. Yang dimana pemancangan dilakukan untuk menentukan tempat yang akan ditanami kelapa sawit sesuai dengan jarak tanam yang dipakai, yang dimana tujuannya ialah untuk memberikan tanda-tanda dalam pembuatan lubang tanam sesuai dengan populasi yang direncanakan sebelumnya. Lalu sebagai pedoman untuk pembuatan tapak kuda atau teras dan drainase lapangan dan menanam kacangan. Alat-alat yang digunakan ialah ada kompas geopositioning system atau GPS, dan ada apni level atau clinometer, kemudian ada kayu pancang dan tali kawat. Yang dimana dalam pembuatan lubang dan pemupukan bibit tersebut di lubang tanam dilakukan minimal 1 bulan sebelum tanam dengan menggunakan alat pengukuran atau mal, dengan tujuan yaitu untuk memberikan media tumbuh yang baik agar akar tanaman pada saat pertumbuhan awal di lapangan itu bagus. Kemudian mempermudah peresapan pupuk ke dalam tanah sehingga mempercepat tanaman mengabsorpsi pupuk dan memacu pertumbuhan di lapangan. Adapun alat-alat yang digunakan ialah yang pertama ada cangkul, kemudian ada alat pengukuran atau mal dengan ukuran 90 x 90 cm dengan takaran pupuk untuk pemberian pupuk dasar, takaran pupun. Kemudian standarnya lubang tanam setelah selesai dibuat minimal 1 bulan sebelum tanam. Kemudian ada ukuran lubang tanam yang ideal ialah 90 x 90 x 60 cm atau minimal 60 x 60 x 60 cm. Dan ada juga tanah hasil galian harus dipisahkan antara topsoil atau selatan lubang dengan subsoil atau utara lubang. Dan ada juga dinding lubang tanam harus tegak dan tidak boleh berbentuk lain. Yang dimana pada saat penanaman topsoil ditimbunkan lebih dulu, lalu subsoil ditimbun lagi. Kemudian pupuk ditabur secara merata ke dalam lubang tanam dengan dosis 30 gram per lubang tanam. Kemudian penanaman, yang dimana di penanaman ini pelepasan layerback dari bola tanah dilakukan dengan cara mengoyaknya, lalu bibit diletakkan dengan cara hati-hati ke dalam lubang yang telah diberikan pupuk sebelumnya dan ditimbun dengan topsoil. Kemudian permukaan atas bola tanah harus sejajar dengan permukaan tanah yang asli, yang dimana berdirinya bibit harus benar-benar tegak di tengah lubang tanam sehingga barisan tanaman tersebut lurus.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahpahaman saya dalam menyampaikan materi-materi yang sudah diajarkan oleh Bapak. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.